Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat yang berbahagia, bertemu dengan saya Dr. Haji Muhammad Wahid dari Rumah Sehat MK Amarasake Jombang. Simak terus saluran ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Pertemuan kali ini kita akan membahas tips-tips sehat paripurna dan tanpa batas. Sekarang kita membahas tentang intervensi fisik untuk kesehatan. Kita tahu, dan memang harus tahu ya, bahwa manusia terdiri atas 60-100 triliun sel yang semuanya butuh makan untuk melaksanakan aktivitas kehidupannya. Nah, untuk apa makanan itu? Jadi makanan itu berfungsi antara lain satu, sebagai bahan pembentuk energi. Semua aktivitas tubuh manusia memerlukan energi dan energi itu didapat dari makanan. Fungsi makanan yang kedua adalah sebagai bahan baku produk sel. Produk sel itu antara lain enzim, hormon, cairan sendiri, antibodi, dan lain-lain. Enzim adalah biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi kimia di dalam tubuh. Jika tidak ada enzim, maka metabolisme tubuh menjadi sangat lambat. Misalnya, enzim lipase. Di antara sekian ribu enzim kita ingat nama enzim lipase. Ia bekerja mempercepat perubahan dari lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Bila tidak ada enzim lipase, maka lemak akan tetap menjadi molekul lemak yang tidak bisa dimakan oleh sel. Hormon adalah bahan kimia yang dibentuk oleh kelenjar pencipta hormon. Fungsinya untuk mengirim perintah kepada sel atau jaringan atau organ untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, hormon insulin diciptakan oleh kelenjar pankreas untuk mengirim perintah agar tubuh menurunkan kadar gula darah, agar gula di dalam darah dimasukkan ke dalam sel. Bila tidak ada hormon insulin, maka kadar gula darah akan tinggi. Antibodi adalah suatu protein yang bekerja untuk menghancurkan setiap ada bahan asing yang masuk ke dalam tubuh. Bila tubuh tidak bisa membuat antibodi, maka seseorang akan sangat rentan menderita infeksi. Fungsi makanan yang ketiga adalah sebagai bahan baku untuk regenerasi sel. Dari satu sel menjadi dua sel, pastilah dipahami bahwa hal ini memerlukan bahan baku. Dan bahan baku itu diperoleh dari makanan. Sahabat sehat, seperti apa makanan yang harus diberikan kepada sel tubuh kita? Nah, makanan yang harus kita berikan kepada sel tubuh kita itu adalah makanan yang bervariasi sebagaimana bervariasinya jenis sel pembentuk jaringan dan organ. Terus bagaimana jenis dan ukuran makanan sel? Jenis makanan sel berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Ukuran makanan sel adalah mikro dan masuk sel secara sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya kita makan karbohidrat itu masih dalam bentuk rangkaian dari glukosa, maka harus dipecah menjadi sendiri-sendiri. Glukosa sendiri, dan baru bisa masuk ke dalam sel. Demikian juga protein, rangkaian dari asam amino harus diputus menjadi asam amino sendiri-sendiri, baru bisa masuk ke dalam sel. Demikian seterusnya. Sampai jumpa sahabat sehat.
Semoga kita selalu berada dalam kondisi sehat paripurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.